Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah hari Minggu persekutuan tahunan. Mari kita mengambil waktu untuk bersatu. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini masih masuk dalam minggu setelah Pentakosta. Untuk itu, kakak undang kita menyanyikan lagu Mars Taruna GPI. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam sepanjang pergumulan hidup kami, dan tiba saatnya kami ya Tuhan akan beribadah. Mulai ibadah kami, ibadah hari Minggu sempurna pada hari ini. Tuhan pimpin kami
sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dari ibadah. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita lanjutkan dengan bermazmur. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Baik, kakak akan membacakan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ialah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik, demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 41 ayat 1 dan 2. Maukah dosamu dihapus bersih? Mari kita menyanyi. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita persiapkan dahulu perikop bacaan firman kita pada hari ini. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap Engkau ya Allah. Pada saat ini kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Sekali lagi kami minta pertolongan Engkau ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dalam merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan
pertolongan. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Yosua pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat 17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayat 17 yang menyatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu dan mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hemi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang ke tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik, judul pelajaran kita pada ibadah hari Minggu Pusatuna pada hari ini adalah bersama Tuhan aku bisa. Nah, masih dalam Perjanjian Lama dan masih juga di dalam minggu setelah Pentakosta.
Kitab Yosua ini secara garis besar mengisahkan tentang pernyataan Tuhan dalam bangsa Israel melalui tokoh yang sudah menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel, yaitu tokoh Yosua. Nah, dalam kitab pada hari ini menceritakan tentang bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Allah dengan setia dengan janji-janjinya dan berjanji menyertai bangsa Israel dalam menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan sebagaimana janjinya. Ini menyatakan bahwa tuh Allah mempunyai kasih setia, menyertai dan tidak ingkar janji. Sepatutnya dengan pernyataan Allah ini bangsa Israel seharusnya merespon pernyataan Tuhan ini dengan sikap yang sama. Nah, di dalam kitab ini kita mengenal seorang tokoh Yosua. Kita tahu bahwa Yosua ini adalah seorang tokoh yang menggantikan Musa ketika Musa menyertai memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada usia yang ke-30 Yosua dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus memimpin bangsa Israel. Dia tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tidak mudah untuk dipimpin, sehingga rasa cemas, rasa takut, khawatir menguasai dirinya. Oleh karena itu Tuhan terlebih dahulu menguatkan Yosua dan menyertai dia dan berikan janji kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dia dan dia tidak perlu takut akan apapun yang dia khawatirkan. Kita mengenal bahwa Yosua ini adalah seorang tokoh yang hidupnya taat, pribadi yang sabar dan pemberani. Nah, pada usia yang 30 Yosua didaulat menjadi abdi Musa. Dan setelah itu pada kenyataannya Yosua menghadapi sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya, bahwa Musa meninggal dan dia harus menggantikan dirinya. Nah, adik-adik, kita tahu, tentu kita masih ingat tokoh seorang Yosua. Ya, Yosua ini adalah seorang tokoh yang taat kepada Tuhan, pemberani dan penyabar. Dan pada usia yang ke-30 dia sudah dipilih untuk menjadi abdi Musa, dalam membantu Musa, menemani Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, namun beberapa tahun kemudian dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mengapa? Karena Musa meninggal dan dia harus digantikan. Dia harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kita tahu sendiri adik-adik bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tidak mudah untuk dipimpin. Oleh karena itu Yosua tahu bangsa Israel ini karena bangsa yang tidak bisa dipimpin, akhirnya muncul kecemasan dalam dirinya, keraguan bahwa apakah dia mampu memimpin bangsa Israel yang besar itu. Nah, namun menanggapi dari kecemasan yang menguasai oleh Yosua, akhirnya Allah terlebih dahulu menghadapi Yosua, meyakinkan dia bahwa dia pasti bisa menjalankan amanat Tuhan, perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan Allah sendiri menguatkan dia. Ya, ini bisa dilihat jelas pada kitab Yosua pada pasal 1 ayat 5 sampai 7 bahwa Allah tidak akan membiarkan Yosua memikul tanggung jawab sendirian, karena Allah akan memberikan dia dorongan, kekuatan, kasih, penguatan dan teguh hati. Yang Tuhan mau dari Yosua adalah tetap kuat, tetap teguh, hidup mendengar dan mengikuti semua perintah-perintah dan petunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, adik-adik, menanggapi kekhawatiran, keraguan, serta kecemasan yang menguasai diri seorang Yosua, akhirnya Allah terlebih dahulu menjamin pernyataannya secara khusus langsung kepada Yosua.
Hanya saja yang perlu oleh Yosua lakukan adalah Yosua tetap kuat, tetap teguh, dan mendengarkan seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, penyertaan Tuhan kepada diri Yosua bisa kita lihat di pasal 1 ayat 5 sampai 7 ya. Kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai pasal yang ke-7 yang menyatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, dari janji Tuhan dari pasal 1 ini sudah terlihat jelas bahwa Allah benar-benar setia menyertai Yosua dalam menjalankan tugas pelayanan yang harus dia lakukan. Nah, adik-adik, tantangan Yosua dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan adalah menyeberang Sungai Yordan. Adik-adik, kita tahu bahwa Sungai Yordan merupakan sungai yang dalam dan lebar, tidak mudah secara akal kita untuk bisa menyeberang. Nah, adik-adik, menanggapi hal itu, seorang Yosua tidak tinggal diam, dan tentunya Allah juga tetap menyertai mereka. Dan di sini Allah akan membuktikan bahwa Allah punya kuasa untuk menanggapi, untuk menjawab segala kekhawatiran dan ketakutan yang dialami bangsa Israel dalam menyeberangi Sungai Yordan. Nah, menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel, bangsa Israel dihadapkan pada pemandangan bahwa menyeberang Sungai Yordan bukan perkara mudah. Kita tahu bahwa Sungai Yordan ini adalah sungai yang dalam dan juga lebar. Secara akal dan pikiran, bangsa Israel ragu untuk menyeberangnya. Nah, ya, menanggapi ketakutan yang dialami oleh beberapa bangsa Israel mengenai mustahilnya untuk menyeberang Sungai Yordan, Yosua tidak tinggal diam. Dia memberikan perintah kepada pengantar-pengantar pasukan untuk mengelilingi perkemahan dan memberikan arahan jalannya arak-arakan menyeberangi Sungai Yordan dengan berfokus pada tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Oleh karena itu mereka harus berangkat menyeberangi sungai dengan mengikuti tabut perjanjian dengan jarak kira-kira 2000 hasta atau sekitar 900 meter. Adik-adik, apa kunci keberhasilan seorang Yosua dalam memimpin bangsa Israel dalam menyeberangi Sungai Yordan? Ya, Yosua percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa dalam sejarah manusia tanpa batasan waktu. Yosua juga percaya bahwa Allah terus menyertai bangsa Israel dalam menuju tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu adik-adik, keyakinan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam sikap yang takut akan Tuhan, sikap yang mendengarkan firman Tuhan dan petunjuk-petunjuknya dan melakukannya dalam hidup beriman kita. Nah, adik-adik, sebagai aplikasi pertemuan firman kita pada pagi hari ini, apa yang adik-adik dapatkan dari teladan hidup seorang Yosua? Teladan seorang Yosua yang memimpin bangsa Israel yang dalam menyeberangi Sungai Yordan, yang pada awalnya ada kecemasan untuk bisa menyeberangi Sungai Yordan, dan ada juga pada awalnya Yosua mempunyai kekhawatiran ketika dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel, karena dia tahu bahwa
bangsa Israel adalah bangsa yang susah untuk dipimpin. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Tetapi Allah menguatkan seorang Yosua dan meyakini bahwa Allah menyertai dia dalam menjalankan tugas dan pelayanannya. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari mungkin adik-adik terkasih pernah mengalami kekhawatiran dalam menjalankan atau mengerjakan tugas rutinitas adik-adik sebagai pelajar, atau ada permasalahan dalam pergumulan hidup adik-adik yang mungkin pernah dialami adik-adik, seperti rasa kecemasan, kekhawatiran bahwa masalah yang adik-adik alami sulit atau bahkan mustahil untuk dilalui, apalagi dipecahkan. Tapi percayalah adik-adik, kita bisa melihat dari teladan seorang Yosua. Yosua yang pada awalnya ragu, cemas dalam memimpin bangsa Israel, orang yang pada awalnya takut untuk memulai suatu pekerjaan atau tugas pelayanan, akhirnya dia mampu menyelesaikan apa yang dia pada awalnya dia khawatirkan. Nah, ini menjadi teladan yang bagus adik-adik. Adik-adik juga bisa mencontoh teladan seorang Yosua. Dalam kehidupan kita mungkin banyak permasalahan-permasalahan hidup atau pergumulan hidup kita yang penuh tantangan. Ada hal-hal yang kita anggap mungkin sangat mustahil untuk dilakukan, tetapi percayalah, Tuhan menyertai kita untuk melewati atau menjalani hidup-hidup kita, pergumulan hidup kita, dan itu bisa kita wujudkan. Bukti kita percaya kepada Tuhan, bukti kita percaya kepada penyertaan Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan kita, dengan percaya dan takut akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62 ayat 1 dan 3. Siapa yang berkenan? Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang memberikan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami, umat selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa punya kesempatan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun di tengah keterbatasan kami, karena pandemi virus corona yang dialami oleh bangsa kami. Kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa atas kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menyertai dan berkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang kami peroleh di tengah rutinitas kami sebagai pelajar.
dan orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami maupun pelayanan kami dapat terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan yang kami alami, kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan untuk menghibur kami menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami lalui dan alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang bergumul karena keadaan sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah setiap obat-obat yang dimakan para medis dan dokter-dokter yang merawatnya. Kiranya Engkau berkati mereka agar mereka dapat segera pulih dari derita sakit yang mereka alami. Begitu juga makanan minuman yang mereka konsumsi, Engkau berkati. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran dalam menghadapi pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah proses penyembuhan, dan ajarlah kami semua bahwa setiap sakit yang kami alami dan mereka alami adalah bagian dari teguran untuk kami beristirahat dan untuk menjaga kesehatan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat mereka yang sakit karena COVID-19, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman yang sudah kami dengar tadi. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup beriman kami. Biarlah teladan hidup seorang Yosua betul-betul dapat kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur buat saudara-saudara kami maupun rekan-rekan kami yang boleh menerima karunia 1 tahun lagi usianya. Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati segala pekerjaannya, Engkau berkati rutinitasnya sebagai pelajar. Biarlah mereka tetap senantiasa bersandar kepada pertolongan-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kami juga mau berdoa buat guru-guru kami. Biarlah Engkau berkati mereka, orang-orang yang peduli kepada kami, orang-orang yang senantiasa mendidik kami dalam pertumbuhan kami, dalam tumbuh kembang kami. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang senantiasa lembut dalam bimbing kami agar kami menjadi serupa dengan Engkau ya Allah. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang dilanda pandemik virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati semua elemen-elemen bangsa yang terkait dalam gugus tugas COVID-19. Kiranya Engkau berkati kesabaran, kekuatan, dan rasa tanggung jawab agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan setia, dengan sabar, dan penuh tanggung jawab. Ya Bapak, kami percaya virus corona ini, pandemi ini dapat berlalu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapak, berkati semuanya yang terlibat dalam penanganan perperangan terhadap virus corona ini. Berkati juga masyarakat-masyarakat yang pada saat ini mungkin masih belum tahu atau belum peduli terhadap protokol kesehatan COVID-19 sehingga semakin meningkatnya laju pertumbuhan korban virus corona. Kiranya Tuhan berikan mereka kesadaran, rasa peduli agar apa yang dia lakukan akan memberikan pengaruh buruk, bahkan memberikan kerugian bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Hosea Nabrau,
yang sudah memilih pengurus harian majelis jemaat. Kami percaya bahwa mereka yang dipilih adalah pilihan Engkau ya Allah. Kiranya Engkau berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, maupun tugas baru mereka. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti nomor 81 ayat 1 dan 3, Allah sumber kemurahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan kepada hidup kami. Ya Bapa, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami yang kami percaya bahwa itu adalah dari Engkau juga ya Bapa. Terimalah persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja, bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kembalilah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan. Sebagai amanat pengutusan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Apapun juga yang menimpa.
segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus, dalam kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu. Allah Sang Punya Kuasa akan berkati engkau dari saat ini dan selama-lamanya.